Wah wah wah. Usai drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 diumumkan. Ini dia doa Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terharu saat mendengarkannya. Nah ini nih, tak mau tarung di round 5. Timnas Indonesia yakin sapu bersih kemenangan di round 4. Kira-kira bagaimana caranya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Doa Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Alhamdulillah, momen yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja diumumkan secara resmi dan Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Drawing ini menjadi penentu langkah terakhir tim Merah Putih untuk mewujudkan mimpi besar tampil di panggung sepak bola dunia. Meski tantangannya tidak mudah, semangat juang bangsa tidak pernah surut. Terlebih, kini timnas berada di bawah nahkoda pelatih baru, legenda Belanda, Patrick Kluivert. Namun di balik euforia dan optimisme menyambut drawing ini, publik pecinta sepak bola Indonesia belum bisa melupakan sosok yang sebelumnya mengawal timnas dengan penuh dedikasi, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah sejak lama menanamkan fondasi kuat dalam tim. Menjelang pergantian tahun 2025, Shin bahkan sempat menuliskan doa khusus di akun Instagramnya. Ia berharap timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup, tulisnya penuh harap. Sayangnya, tak lama berselang doa tersebut terasa pilu karena PSSI justru memutuskan untuk memecatnya. Padahal sebelum diberhentikan, Shin Tae-yong masih optimis membawa skuad Garuda lolos dengan menargetkan posisi ketiga atau keempat di babak ketiga. Ia yakin dengan performa seperti saat mengalahkan Arab Saudi di GBK pada November 2024 lalu, Indonesia punya peluang besar. Bahkan, secara matematis, saat itu timnas masih memiliki 4 pertandingan penting yang berpeluang membawa mereka ke putaran keempat atau bahkan langsung ke Piala Dunia. Andai bisa merangkak naik ke posisi 2 besar. Keputusan mendadak PSSI untuk mengganti pelatih di tengah jalan menuai pro dan kontra. Sebagian fans menilai hal tersebut terlalu terburu-buru dan kurang bijaksana. Kini saat drawing babak keempat diumumkan dan lawan yang dihadapi makin berat, banyak yang mulai membandingkan performa tim di bawah asuhan Patrick Kluivert dengan era Shin Tae-yong. Beberapa bahkan mulai merindukan sosok STY yang selama ini dikenal disiplin, detail, dan berani menurunkan pemain muda berbakat. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menunjukkan semangat positif menyambut tantangan ini. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa timnas akan berjuang mati-matian demi membawa nama Indonesia ke pentas dunia. Drawing yang menempatkan Indonesia bersama Arab Saudi dan Irak tentu membuat persaingan menjadi sangat ketat. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia, dan itu berarti setiap laga menjadi sangat krusial. Jadwal pertandingan pun telah dirilis. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober. Partai pamungkas grup akan berlangsung tanpa Indonesia, memberi sedikit keunggulan strategis bila 2 laga awal bisa dimaksimalkan. Fakta bahwa Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan dan mengalahkan mereka di GBK menjadi harapan tersendiri. Kemenangan itu tak lepas dari tangan dingin Shin Tae-yong yang tahu betul cara mengatur strategi menghadapi lawan yang lebih kuat. Kini tugas berat itu berpindah ke pundak Patrick Kluivert. Ia harus membuktikan bahwa kepercayaan besar dari PSSI bukan keputusan sia-sia. Sayangnya hingga saat ini banyak yang menilai bahwa gaya permainan di bawah Kluivert belum menunjukkan progres signifikan. Bahkan beberapa fans mulai mempertanyakan arah permainan dan pilihan taktikal yang ia terapkan. Di tengah segala dinamika ini, dukungan dari publik menjadi faktor krusial. Erick Thohir mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung penuh perjuangan timnas. Ia memastikan bahwa semua persiapan terbaik sedang dilakukan, dari pemusatan latihan di luar negeri hingga dukungan penuh pada kesehatan mental dan fisik pemain. Namun tetap saja bayang-bayang Shin Tae-yong seolah belum bisa dilupakan. Doanya di awal tahun masih terpatri di benak fans. Harapan tulusnya agar Indonesia lolos ke Piala Dunia seakan menjadi amanat yang belum selesai. Banyak yang berharap suatu saat nanti pelatih asal Korea Selatan itu kembali lagi dan melanjutkan perjuangannya yang terpotong di tengah jalan.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert mampu membawa Indonesia menorehkan sejarah baru? Atau justru kalian termasuk yang berharap Sintayong kembali menakodai Garuda? Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung Timnas Indonesia, karena mimpi tampil di Piala Dunia tinggal selangkah lagi. Tak mau tarung di ronde kelima, Timnas Indonesia yakin bisa sapu bersih kemenangan dari Arab Saudi. Tak ada yang lebih membanggakan saat mendengar pernyataan penuh keyakinan dari perwakilan PSSI, Sumarji, yang secara tegas menyatakan bahwa Timnas Indonesia tak perlu lagi memikirkan ronde kelima dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan itu muncul setelah drawing babak keempat diumumkan, di mana Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Alih-alih gentar, Timnas justru menatap dua laga penting ini dengan penuh optimisme dan tekad kuat untuk menyapu bersih kemenangan. Dalam pernyataannya yang disampaikan usai pengundian di Kuala Lumpur pada Kamis 17 Juli 2025, Sumarji mengaku senang dengan hasil drawing. Baginya, bertemu Arab Saudi dan Irak bukanlah mimpi buruk, melainkan peluang besar untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia memang layak lolos langsung ke Piala Dunia, tanpa harus melalui babak play-off atau ronde kelima. Kita harus fight, kita harus lolos. Tidak perlu ronde kelima, tegas Sumarji, menunjukkan ambisi besar yang kini mengalir di tubuh skuad Garuda. Kepercayaan diri ini tentu tidak datang begitu saja tanpa alasan. Pengalaman menghadapi Arab Saudi dan Irak di babak sebelumnya menjadi modal berharga. Meski Timnas Indonesia kalah 3 kali dari Irak selama era kepelatihan Sintayong, pertandingan tersebut memberikan banyak pelajaran penting. Kini dengan pelatih baru Patrick Kluivert dan komposisi pemain yang lebih matang, Timnas diprediksi punya pendekatan berbeda dan lebih siap menghadapi tekanan tinggi dari tim sekelas Irak. Yang lebih menarik, performa gemilang Indonesia saat menghadapi Arab Saudi justru menjadi bukti nyata bahwa tim Garuda bisa tampil dominan. Di ronde ketiga, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang lawan dan bahkan menang di Stadion Gelora Bung Karno. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kapasitas teknis dan taktis skuad, tapi juga menunjukkan mentalitas baru yang mulai tumbuh berani menang melawan tim besar. Sumarji menegaskan bahwa karena sudah pernah bertemu, PSSI kini memiliki peta kekuatan dan kelemahan dari kedua lawan. Kita tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan Saudi dan juga kelemahan dan kelebihan Irak. Sama-sama semua sudah pernah kita hadapi dan pernah kita alami, ujarnya. Analisis ini menjadi dasar optimisme tinggi bahwa Indonesia bisa menciptakan kejutan besar dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. PSSI juga telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mempersiapkan tim. Mulai dari program latihan intensif, uji coba internasional, hingga fokus pada pemulihan kondisi pemain. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa dua laga penting di bulan Oktober nanti bisa dimenangkan dan tiket ke Piala Dunia bisa diamankan lebih awal. Karena menurut Sumarji, jika semua dijalankan dengan penuh semangat dan disiplin, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak lolos langsung. Saat ini perjuangan Timnas Indonesia bukan hanya soal mencetak gol dan meraih kemenangan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah bertransformasi. Dari tim yang dulu sering diremehkan, kini menjadi tim yang disegani dan diperhitungkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Timnas Indonesia bisa menaklukkan Arab Saudi dan Irak tanpa perlu bertarung di ronde kelima? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026.